Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Meskipun ini bukan Ramadan yang pertama kali ya Pak. Mungkin kita sudah belasan kali atau puluhan kali kita menikmati bulan Ramadan ini. Tapi tidak ada kapok, ya, tidak ada bosan. Dan kita tunggu-tunggu. Kita juga berdoa supaya Allahumma balighna Ramadan. Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Namun semangat dan kerinduan terhadap Ramadan ini jangan sampai cepat luntur, hilang. Apakah karena sudah rutinitas gitu, taraweh 10 kali sudah rutin, jadi aja menghilang. Ya, tadarusan juga begitu. Nah ini yang juga harus kita coba semangati diri kita. Ya. Bagaimana sih supaya sepanjang Ramadan itu kita bisa semangat gitu. Jangan kalah dengan urusan duniawi yang biasanya orang itu serius untuk merencanakan. Ya. Ada goalnya apa, visi misinya apa, renstra-nya apa gitu. Sampai nanti di breakdown, diturunkan. Ya. Kalau seorang guru itu ada RPH, rencana pengajaran harian. Sampai hariannya apa gitu. Nah itu karena semua dipandu oleh tujuan. Tujuannya mau apa gitu. Nah ini juga harus kita terapkan terhadap Ramadan. Bagaimana kita memiliki tujuan yang begitu kuat ya. Maka salah satunya adalah dilihat dari penamaan. Orang tua punya cita-cita, harapan kepada anaknya, itu mulai dari ngasih nama. Ngasih namanya siapa, itu sudah menunjukkan cita-citanya. Harapannya apa gitu. Ya. Saya ngasih nama anak Maryam. Pengennya seperti itu gitu. Anak kedua Sulaiman, pengennya begitu jadi raja gitu. Ya. Anak ketiga pejuang. Gitu. Itu ada pesan, harapan, cita-cita, tujuan dalam sebuah nama. Saya yakin penamaan masjid ini pun pasti memikirkan hal itu. Al-Muhajirin. Oh semuanya pendatang. Ya semuanya ingin hijrah gitu ya. Al-Muhajirin namanya. Di tetangga kita klaster sebelah apa nama masjidnya? Al-Ukhuwah. Mungkin sudah boncos-boncos, boncel-boncel habis pemilu. Jadi butuh ukhuwah gitu. Dikasih nama itu ya. Al-Ukhuwah. Ya bukan karena pemilu saja ya, tapi butuh ukhuwah itu sepanjang kehidupan. Nah, Ramadan ini juga nama yang dipilih oleh Allah setelah founder, para pendiri ya, Arab itu menentukan penamaan bulan-bulan itu. Muharram, Safar, sampai nanti Rajab, ya, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Allah menetapkan di bulan Ramadan lah kewajiban puasa itu. Nah, kenapa Ramadan? Ya. Ramadan ini artinya
Romad, jadi ambil dari kata romad, artinya adalah extreme hot atau extreme heat ya. Extreme heat. Jadi panas yang luar biasa. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dibedakan. Ada heat, ada hot ya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama kan, panas juga. Ya. Tapi upami pawawan ya, masihan ka dieu secangkir kopi. Nah, kopinya kopi panas. Ya, kita kasih nama apa? Hot coffee ya. Hot coffee atau hot kopi? Hot coffee ya, hot. Gak lama kemudian dia hangat dan dingin. Itu hot. Tapi kalau kendaraan kita nyalakan, kemudian juga kelewat panas gitu. Apa kita namakan? Overheat. Overheat ya, bukan overhot ya. Di bahasa Indonesia sangat sederhana ya. Apa bedanya? Ramadan itu extreme heat. Kalau heat itu kata benda, dia memang bendanya mengandung panas. Heat itu kata benda. Hot kata sifat, dia bisa hilang itu tadi. Ya. Jadi Ramadan itu, ya, waktu memang di situ puncaknya panas. Sepanjang tahun, dalam hitungan orang-orang Arab, Ramadanlah waktu yang panasnya paling puncak, kemudian siang harinya paling lama. Itu Ramadan. Ya. Kita di Indonesia ini masih melihat orang yang kepanasan di siang hari. Ya. Kalau kita dari arah Sate Padang TJ-nya, Jalan Kira Condong itu, kemudian ada perempatan Samsat, kena lampu merah. Nah, coba dilihat di samping jalan itu, di trotoar itu, ada apa Pak? Motor nyuhan. Ya, motor nyuhan. Kenapa? Panas. Apalagi lampu merahnya itu bisa kita pakai untuk sholat 2 rakaat. 1 juz juga bisa ya. Karena 5 menit berhenti. Saking panasnya kemudian minggir dan neduh ya. Mencari naungan, niuhan. Itu di Indonesia. Kita pernah merasakan, saya juga merasakan itu, paha itu panas memang terbakar. Meskipun sudah pakai celana double gitu, panas. Bayangkan bagaimana di negeri Arab. Ramadan itu panasnya seperti apa. Dan tidaklah Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk puasa. Memang mengambil dari waktu Ramadan itu yang tujuannya adalah untuk memberikan panas yang ekstrim. Sebagai ujian. Juga tujuannya adalah melelehkan atau membakar. Membakar apa? Dosa-dosa. Membakar dosa-dosa. Nah ini yang harus menjadi evaluasi kita setiap hari di bulan Ramadan. Apakah hari ini menghasilkan pembakaran atau melelehkan dosa-dosa saya atau tidak? Harus itu yang kita minta. Doa yang diajarkan banyak dibaca di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tidak hanya dibaca nanti saat itikaf. Di awal Ramadan juga kita harus baca itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya pendek, itu meminta untuk ampunan dan penghapusan dosa. Itu setiap hari harus kita baca. Ya. Jadi ini harus menjadi goal kita, tujuan kita. Saum yang kita lakukan, sahur yang kita lakukan, menghasilkan maghfirah tidak, ampunan. Dan itu yang disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan hitung-hitungan, ihtisab itu hitung-hitungan. Harus hitung-hitungan. Allah senang kita itu nagih. Allah suka kita itu hitung-hitungan dengan Allah. Beda dengan manusia ya. Beda. Mana yang mau hitung-hitungan pisan, nah itu pika sebelen ya. Kalau hitung-hitungan. Tapi dengan Allah makanya ada ihtisab. Ya Allah, sebagaimana yang dijanjikan saat sahur itu ada keberkahan. Saya minta keberkahan. Ya Allah, saat menjelang buka, ini adalah janji untuk doa diijabah. Doa di situ dan minta. Ditagih gitu. Ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang sebuah metode untuk menyemangati ya diri kita untuk melakukan suatu amal. Itu metodenya beginning from the end atau start from the end. Jadi mulainya dari akhir. Kita melakukan sesuatu tuh mulai membayangkan. Nanti 5 tahun ke depan mau apa sih gitu. Itu namanya start from the end. Mulai dari akhirnya. Mau jadi apa. Nah Ramadan pernah Rasulullah SAW dalam satu hadis, beliau akan naik mimbar. Mimbarnya itu ada 3 tangga. Begitu naik tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Sudah lewat pileg ya. Pilpres ya, ini bukan kampanye. Ini hadis ya. Aman-aman. Kemudian naik tangga yang kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Selesai ya khutbah, para sahabat penasaran. Mempertanyakan, apa sih maksudnya amin, amin, amin itu gitu. Maka Rasulullah menyampaikan, ya, ketika saya naik tangga pertama, saya mendengar malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkan. Tangga kedua, berdoa lagi malaikat Jibril, saya mengaminkan. Begitu juga tangga yang ketiga. Apa isi doanya? Ini doanya mengkhawatirkan, menakutkan. Dan Rasulullah mengaminkan. Kata malaikat Jibril, syaqiya abdun, celaka, rugi seorang hamba, ada roka Ramadan, ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu, sampai dia hidup sepanjang bulan Ramadan itu dan berpisah keluar dengan bulan Ramadan itu, walam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni. Ini kan beginning from the end. Selesai Ramadan belum diampuni dosanya. Syaqiya abdun, celaka, rugi orang yang seperti itu. Ya. Itu yang pertama, amin. Yang kedua, syaqiya abdun, adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang hamba itu, rugi ketika dia diberikan kesempatan ya, untuk memelihara kedua orang tuanya atau salah satunya. Ya. Berarti orang tuanya sudah sepuh dan itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Indah sekali agama kita ya Pak. Orang tua yang sudah lanjut usianya itu seueur karaosna gitu. Asam urat lah, diabetes lah, ya. Kemudian susah makan, atos ompong. Ya. Banyak harus kita bawa ke rumah sakit berobat sana kemari. Ya. Apalagi kalau kondisinya la sama Allah, semoga tidak terjadi. Orang tua itu
nggak bisa bergerak misalnya, lumpuh, apa-apa harus di tempat tidur. Agama kita mengajarkan itu tiket ke surga. Itu tiket ke surga. Bukan kemudian dititipkan di panti jompo. Ya. Apalagi nanti dibawa ke sebuah hutan, ditinggalkan di situ supaya mati. Gitu. Kan begitu ya, yang tidak beragama itu begitu. Nyusahin. Ya. Nah kita diajarkan itu tiket ke surga. Harus ridho gitu. Ya. Itu yang kedua. Celaka, rugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut atau juga salah satunya, kemudian dia tidak mencintainya, menghormatinya, melayaninya, berbakti kepadanya, yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Yang ketiga, syaqiya abdun, kata malaikat Jibril. Dukirta indahu walam yusolli alaika. Ketika namamu wahai Muhammad disebutkan, kemudian dia tidak mendoakan, tidak bersolawat, wah itu celaka. Makanya kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus refleks mengucapkan itu doa itu. Ini 3 hal yang dirinci oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nomor satunya itu terkait dengan Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan ampunan. Kita ini manusia yang banyak dosa. Coba bayangkan 11 bulan ya. 11 bulan selain Ramadan, wah kalau kita kumpulkan dokumen-dokumen dosa-dosa kita. Ada dosa besarnya, ada dosa kecilnya. Ada dosa yang sengaja, tidak sengaja. Ada yang kepaksa. Ada yang kepaksa ya dosanya. Atuda, nah biasanya atuda. Atuda lembar. Nah, sayang kalau nggak dinikmati. Nah gimana? Ini terancam ya ekonomi. Atau gimana? Terancam nanti ya jabatannya. Ya, terancam akan dipidanakan. Terpaksa. Ya, terpaksa juga melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, harus nyogok sana sini ya, karena memang sistemnya. Nah, itu dosa-dosa yang sangat banyak itu. Inilah kesempatan untuk dibakar, dilelehkan di bulan Ramadan. Dan setiap hari kita harus meminta, ya Allah ampuni, ya Allah bakar, ya Allah hapus. Setiap hari. Pasti insya Allah ya, ketika semangatnya begitu, kita akan lebih serius gitu. Saat kita menjalani puasanya, sholatnya, pasti meningkatlah. Ketika sholat, misalnya, hujan, ya, pas sholat subuh hujan misalnya. Waduh, tapi teringat ada dosa besar yang berharap diampuni. Wah, kebetulan nih hujan, tantangannya lebih berat. Al-ajru ala hasbi ta'am. Balasan itu tergantung tingkat ikhtiar dan tingkat capeknya. Al-ajru ala hasbi ta'am. Setiap langkah itu menghasilkan penghapusan dosa dan peninggian derajat. Itu kalau kondisi cuacanya biasa-biasa saja. Bagaimana dengan kondisi cuaca hujan? Ngagebret pas akan sholat subuh. Dari jam 3 itu ya rincik-rincik aja lah. Tapi begitu menjelang adzan subuh, nah habet ngagebret. Kenapa nambah besar hujannya gitu? Alhamdulillah tadi Pak Haji mah datang lebih awal, nggak kebagian hujan besarnya. Tapi yang terlambat itu, waduh gitu. Alhamdulillah semuanya hadir. Wah, itu ampunannya lebih banyak. Ya. Karena Allah juga menyebutkan tentang maghfirah, ampunan itu ada level-levelnya. Ya. Sampai pada puncak orang itu mengorbankan semua yang dia miliki, maka balasannya adalah maghfirah juga, ampunan. Wala in qutiltum aw muttum la maghfiratum minallah
Waridwanu min khairum mimma yajma'un. Di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini surat yang menceritakan tentang perang Uhud. Perang Uhud. Ayatnya wala in qutiltum aw muttum. Mutum ya, bukan mutum. Mutum nangge mim. Sanes mutung. Ya. Wala in qutiltum, kalau kalian itu terbunuh di jalan Allah atau mati, bukan gara-gara terbunuh, di jalan Allah, kisahnya perang Uhud, maka janjinya adalah magfirah, ampunan. Coba, kita hanya disuguhi hujan saja. Kalau itu tetap, maka insya Allah magfirah ini yang akan Allah bagikan. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ingin menambahkan sedikit, boleh ya? Tapi udah 5:29. Ya. Ini barokah hujan itu sebetulnya banyak. Tadi menguji kesungguhan kita, pahalanya lebih banyak. Ya. Kemudian kita jadi anteng. Kewe dah masih hujan gitu. Mau pulang juga. Masih hujan itu barokah hujan. Nah, ada 2 ayat yang menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mencari maghfirah Allah. Ada 2 ayat dan ini ciri khas Quran. Luar biasa. Pertama, ayat yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hafal ya? Wasari'u. Hafal itu? Wasari'u mah hafal ya. Itu aja dicatat dulu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Awalnya wasari'u, ujung ayatnya apa? Muttaqin, hebat. Ya. Kepala dan ekor sudah hafal ya. Itu di Ali Imran. Ya. Satu lagi di Al-Hadid. Ya. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Uiddat lil ladina amanu billah wa rasul. Apa? Depannya apa tadi? Sabiqu. Ya, ini bedanya. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin. Dua-duanya terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia. Bersegera. Segera itu kalau kita jalan cepat. Atau bahkan lari. Itu segera. Tapi kalau ada di dapur itu kebakaran, kemudian kita nyantai aja. Ya, nyantai jalan itu bukan segera ya. Menunjukkan darurat. Ya. Segera wasari'u. Sabiqu segera. Dua-duanya diterjemahkan segera. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Arab, beda. Sabiqu itu arti aslinya adalah mendahului. Mendahului. Sabaqo yasbuku atau yasbiku itu mendahului. Makanya ada musabaqoh. Nah, itu perlombaan. Musabaqoh itu perlombaan. Sabiku berlomba-lombalah. Kalau perlombaan itu pesertanya ada berapa banyak? 1, 2 atau banyak? Banyak ya, namanya lomba-lomba. Ya. Kalau Pak Aris ngagawe sendirian itu bukan perlombaan itu ya. Ya. Tapi kalau ngegoes itu rame-rame atau balap gitu ya. Balap sepeda, nah itu namanya musabaqoh. Sabiku. Jadi dalam kondisi rame-rame itu harus memunculkan semangat sabiku ila magfiratin mir rabbikum. Ya. Berlomba-lombalah. Artinya apa? Yang lain itu kita jadikan sebagai kompetitor. Kita jadikan cermin gitu. Wah, hari Jumat ini saya ingin datang nomor 1. Saya pernah itu iseng-iseng ya, mencoba ini di Margahayu di Masjid Al-Barokah namanya ya. Ya. Ketika saya Jumatan di sana ingin
Datang lebih awal. Ngasih waktu setengah jam sebelum berkumandang adzan zuhur. Sudah ada si kakek. Dan paling depan. Di sini posisinya. Sudah sholat di situ. Wah, keduluan si kakek. Lebih sepuh dari bapak ya. Karena udah bungkuk. Jumat berikutnya, saya tambah waktu lagi, lebih awal. Si kakek sudah ada. Selalu mendahului. Itu sabiku. Ya. Akhirnya saya berhasil datang lebih duluan dari si kakek itu. Ketika apa? Sudah meninggal. Sudah meninggal sekarang. Ya. Luar biasa. Saya mengenang gitu. Wah, ini si kakek ini sabiku. Saya nggak bisa menang untuk urusan datang ya, tabkir. Datang lebih awal untuk sholat Jumat. Sabiku. Ya. Mungkin si kakek itu punya banyak kekuatan alasan gitu ya untuk datang lebih awal. Rek naon deui coba. Ya, rek naon deui. Misalnya gitu ya. Tapi kan ada orang yang tidak menggunakan rek naon deui untuk amal soleh kan. Si kakek ini, saya sudah sepuh, sudah mungkin akan mati, nggak lama lagi, rek naon deui. Mau apa lagi gitu. Datang lebih awal. Ya. Itu punya kekuatan energi untuk sabiku. Berame-rame lah, berlomba-lomba lah, berkompetisilah dalam urusan magfirah, ampunan Allah. Nah, di surat Ali Imran, wasari'u. Sari'u itu bersegera, cepat. Ya, surah, bisurah. Ya haji, bisurah kan begitu. Ya, kalau satpamnya, satpam bukan di sana. Askari ya satpam itu. Ya, tentaranya menyuruh ya jamaah itu, ya bisurah, itu cepat. Sari'u bersegera cepat. Di situ tidak bicara kompetisi. Dalam kondisi sendirian pun itu harus sari'u bersegera sendirian. Itu luar biasa. Kira-kira mana level yang lebih tinggi? Sabiku atau sari'u? Sari'u tangan saya ada di atas. Ya kan, sabiku atau sari'u? Sari'u ya lebih tinggi kan ya levelnya. Ya, ini kalau nggak memperhatikan. Ya, sari'u itu karena dalam sendirian dia semangat mencari magfirah gitu. Luar biasa ya. Dan balasannya lebih spesial. Magfirahnya sama, tapi jannahnya dibedakan. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya. Surga arduhas samawatu wal ardu. Ya. Surga yang lebar, ini nggak bicara panjang ya. Ardu itu lebar. Lebar sini ya, lebar. Lebarnya saja surganya itu adalah lebarnya sama dengan lebarnya langit dan bumi. Sama. Saya terjemahkan sama saja. Sama. Ya. Nah, kita bayangkan langit dan bumi ya. Luas banget kan gitu. Sama itu. Sedangkan di Al-Hadid ya, wajannatin nih arduha ada ka ardis sama iwal ardi. Ada ka. Surga yang lebarnya itu seperti lebarnya langit dan bumi. Seperti itu kan jauhkannya. Seperti itu kan tidak menyamai atau bahkan lebih. Jadi di Al-Hadid itu luas surga yang dijanjikan untuk sabiku karena banyak orang itu lebih luas. Karena memakai ka ardis sama iwal lebih luas. Gitu. Adipura lah ini semua. Sok silahkan yang sabiku masuk ke Adipura. Ya, kebagian semua. Tapi kalau sari'u itu lebih spesial. Lebih kecil luasan surganya. Karena kualifikasinya orang-orang yang wasari'u. Tidak disebutkan sepertinya, tapi sama dengan luas langit dan bumi. Shadaqallah. Nanti insya Allah kesempatan berikutnya kita bahas kriteria orang-orang yang bisa wasari. Demikian saja pembahasan kita tentang semangat mencari magfirah Allah di bulan Ramadan ini. Semoga setiap hari kita bisa sadar
dan menginginkan ya, ampunan Allah, menginginkan dosa-dosa yang dilelehkan, dibakar oleh setiap kesempatan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.